Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai debat capres dan cawapres yang berhubung sudah terjalan di 4 kali debat dan cawapres, dan juga yang bentar lagi kita akan memasuki yang namanya ataupun yang katanya itu adalah pesta demokrasi. Dan mungkin kita sama-sama tahu pestanya itu untuk siapa dan demokrasinya itu untuk siapa juga gitu. Tapi ya udahlah, itu anggap aja yang berlalu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal ya, tapi yang saya ulas ataupun yang tertarik saya bahas itu mengenai adalah etika. Nah, banyak sekali hal-hal etika yang selalu menjadi trending topik ya. Dan kita bisa lihat sendiri, selama debat, etika itu selalu disinggung, selalu dibawakan, dan selalu diutarakan. Entah siapa itu kepada nomor siapa itu, mungkin hmm, teman-teman bisa menilai sendiri lah ya, bagaimana etika itu diungkapkan, diperlihatkan, dan juga dikatakan. Nah, maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya semua capres dan cawapres itu adalah minim etika. Kenapa saya bisa berani berbicara begini? Karena apa ya, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dari mulai debat, dari mulai mereka berkampanye, itu mereka tuh sama-sama minim etika, yang dimana oke, mereka bagus berbicara mengenai etika, dan juga ada yang kurang ataupun eh, berkelakuan ya. Tetapi kan yang namanya sebuah etika itu tidak cukup untuk kita memperlihatkannya itu melalui sebuah kosakata yang kita susun sedemikian rupa gitu. Dan juga etika itu tidak cukup untuk kita yang hanya bisa memperlihatkan melalui gerakan ataupun gestur gitu. Etika itu semuanya, dan bahkan ini dari ketiga paslon ini, dan itu ngebuat mereka tuh seolah pintar berbicara mengenai etika, tetapi mereka pun sepertinya tidak paham etika itu seperti apa. Nah, dan juga yang ramai diperbincangkan di sini adalah etika dan etiket ya. Nah, maka dari itu ramainya di etika ini, maka muncullah pembahasan yang dimana pembahasan ini mengarah kepada perbedaan etika dan etiket. Nah, banyak sekali orang-orang yang belum paham mengenai hal itu. Tetapi satu sisi, sangat disayangkan kembali buat saya ataupun beberapa teman-teman saya yang eh, kita selalu kajian bareng, sharing bareng, dan ngebedah bareng bagaimana hasil ataupun debat capres dan cawapres ini, agar kita nantinya ke depan itu mempunyai sebuah pilihan. Tapi kalau menurut saya sedikit makin bingung dengan apa yang nantinya kita pilih. Karena dengan contoh kasusnya dengan etika, mereka sangat mencolok gitu. Dan bagaimana etika itu mereka perlihatkan tidak hanya di TV, tapi di saat mereka langsung berkampanye itu banyak sekali. Dan satu hal yang paling menurut saya itu sensitif adalah etika berpolitik, tapi mereka membawa ranah ataupun sebuah kepercayaan yang menurut saya itu tidak terlalu penting lah ya. Karena apa ya, dengan oke, yang berbicara bukan capresnya, tapi itu adalah tim suksesnya. Dan bagaimana bisa, dan menurut pengetahuan saya adalah yang dimana setiap tim ses itu pasti ada yang kontrol, dan jikalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, maka muncullah klarifikasi. Tetapi yang saya temukan beritanya dari awal sampai sekarang itu tidak ada pernah klarifikasi mengenai politik identitas. Yang pertama itu adalah pembawaan narasi yang seolah-olah tidak memilih beliau ini, kita ditanyakan tentang kepercayaan. Ayolah, bukan, maksudnya apa ya, itu adalah ranah yang sensitif, seharusnya tidak dipergunakan untuk seperti itu gitu kan. Terus yang kedua yang baru-baru ini muncul adalah
ada konteks mereka mengatakan bahwasanya paslon ini itu berbicara, paslon ini diberkahi oleh malaikat Jibril. Oke, itu menurut saya udah terlalu offset ya. Dan juga ini terlalu mencirikan bahwasanya dengan menggunakan politik identitas ini kita bisa menggiring masa opini itu lebih paham kemana-mana, dan ini menurut saya terlalu luas cakupannya untuk pemahaman yang mungkin pada awalnya niatnya baik, tetapi jikalau seperti ini dan diungkapkan selalu berlebihan, menurut saya niat baiknya itu akan terkubur, akan hilang, dan yang ada hanya sebuah statement judgement yang katanya ingin melancarkan politik damai ataupun pemilu damai, tapi pada dasarnya mereka-mereka sendirilah yang memulai memancing hal itu gitu. Nah, jadi kemudian juga banyak statement-statement yang meragukan gitu kan, dan juga ada data yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan itu kan menjadi sebuah kebingungan juga, dan dia ini ataupun beliau ini berbicara kepada orang yang minim informasi, dan alhasil dia itu ditipu. Ya kasarnya kita bisa berbicara mengenai penipuan ataupun pemalsuan data. Nah itu pun perlu diantisipasi oleh generasi zennial ataupun milenial atau anak-anak muda yang lain. Jadi sebelum kita mempercayai sebuah hal, maka kita harus cross check terlebih dahulu fun fact-nya apa. Kalau misal datanya sesuai dan lain-lain, oke, itu menjadi landasan kita. Begitupun saya membuat video ini, saya melakukan riset beberapa dengan bahan utama saya adalah menyinggung tentang etika, maka dari itu hasil riset saya sedikit panjang ya. Kalau misalnya selain etika itu udah banyak ya, maksudnya udah banyak berantakan. Apalagi akhir-akhir ini dibilang debat capres dan cawapres itu menjadi bahan roasting. Oke, menurut saya iya, karena minimnya gagasan disampaikan itu, ataupun yang mereka bilang debat, tetapi isinya itu adalah sebuah statement, penyerangan, penilaian, dan juga data yang dibicarakan tidak sesuai, maka kita mencari dapat gagasannya dari mana begitu. Nah wajar jikalau memang ada statement mengenai debat capres dan cawapres ini adalah menjadi sebagai bahan roasting. Jadi iya, karena itu bentuk kritik kita dan juga bentuk penyampaian kita. Kalau misalnya kita hanya menyampaikan secara biasa saja, apakah itu akan didengar? Maka dengan ada roasting itu ataupun hal-hal yang kritik yang menjurus, itu perlu dilakukan. Dan menurut saya juga semua orang itu berhak berpendapat. Jika memang sekarang dibatas, ya saya masih memegang pendapat bahwasanya pendapat itu bebas. Dan juga apa ya, dengan sistem kita negara yang berdemokrasi, ya jangan sampai lah ya jadi orang yang anti kritik. Bahkan kalau misalnya kita udah ngeritik, kita berhadapan ataupun dibenturkan dengan undang-undang ITE. Oke, udah bukan zamannya yang sekarang menggembor-gembor anak muda harus paham bagaimana caranya anak muda yang udah kita paham seperti ini. Dan kita anak muda mungkin ya, ataupun tidak semuanya, atau saya merasa berpendapat seperti biasa saja, itu mana orang yang mau dengar gitu. Tapi ketika pendapat kita ingin didengar, maka kita harus membalut sebuah pendapat itu ataupun sekritik itu menjadi semenarik mungkin. Otomatis orang-orang berpendapat mengenai roasting. Oke lah, itu wajar lah ya menjadi. Jadi kesimpulan saya adalah menurut saya semua paslon itu tidak punya etika, minim etika. Maka ya bagaimana lagi, teman-teman pasti udah punya pilihan. Dan kalau bisa dibilang pribadi, saya masih belum punya pilihan yang konkret, karena melihat dari track record dan juga historis di belakang itu pun itu sangat diperlukan gitu. Tetapi apakah historis ke belakangnya itu bisa menghilang ataupun
tidak bisa menghilang kalau untuk historis, tapi apakah historisnya itu bisa berubah apa tidak, apakah akan tetap seperti itu, apakah kita akan dihadapkan dengan masa orde baru lagi atau seperti apa. Jadi mungkin segitu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, apa ya, ya untuk teman-teman yang lainnya, kita saling-saling sama-sama belajar, sama-sama mencari hal, ataupun sama-sama mencari jarum di tumpuan jerami gitu kan. Karena yang bisa dibilang kita bentar lagi menghadapi pemilihan, maka teman-teman harus cermat, cerdas, dan juga pintar untuk memilih. Lihat track recordnya, lihat historisnya, dan juga lihat visi misinya, apakah visi misi standar atau visi misinya biasa aja gitu kan. Itu juga perlu diperhatikan karena ini menyangkut bagaimana kita melaksanakan sebuah bernegara itu ke depannya bagaimana. Jadi jangan sampai memilih pemimpin yang salah, dan konsekuensinya adalah kita harus memilih pemimpin yang tidak terlalu buruk di antara yang lumayan buruk. Itu mungkin statement dari saya. Terima kasih, selamat malam semuanya.